bidang tertentu dan merasa nyaman berkecimpung dalam bidang itu, ya. Lalu ada terkait dengan lingkungan akademis, berarti bidang studi memerlukan minat untuk memutuskan perhatian terhadap yang dipelajari, sehingga muncul perubahan perilaku, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, ini nih, kalau kita bicara masalah minat yang dikaitkan dengan lingkungan akademis, kadang-kadang mungkin dari sebagian teman-teman itu merasa, Pak, saya itu sebetulnya tidak, maaf, ini ada yang minta dimasukin. Kalau bisa masuknya sekarang pakai ini ya, email tell you, karena kalau pakai email tell you itu nggak akan admit, jadi otomatis akan masuk. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga merasa bahwa, Pak, saya tuh nggak minat di FIK, Pak, saya tuh nggak minat di prodi interior gitu. Harusnya saya gimana sih, Pak? Saya tuh, aduh, pusing gitu ya. Maksudnya ini bukan minat saya, bukan bakat saya, gitu ya. Dalam artian bukan sesuai dengan harapan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada ketertarikan. Nah, sebetulnya minat itu bisa istilahnya bisa distimulus, gitu ya, teman-teman ya. Karena begini, teman-teman, kalau kita berbicara masalah minat, itu biasanya kalau teman-teman memang punya iman, gitu ya, mempercayai terhadap adanya kuasa Tuhan, gitu ya, bahwa minat itu sama halnya dengan sesuatu yang PDKT atau sesuatu yang ketertarikan, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara masalah jodoh misalnya, kalau teman-teman percaya akan jodoh itu ada di tangan Tuhan dan jodoh itu yang menentukan adalah Tuhan, sama halnya dengan minat, gitu ya. Sama halnya dengan teman-teman tuh belajar di istilahnya belajar yang ada di mana, di interior ini, gitu ya, di prodi interior ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana. But kita harus percaya, kita harus yakin bahwa apa yang sudah ditakdirkan terhadap kita itu adalah yang terbaik untuk kita, ya, dan akan ada hikmah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk ke depan pasti akan menjadi lebih baik. Jadi apapun itu adalah keputusan adalah yang terbaik, gitu. Ya, kenapa saya bisa bilang begini? Saya pernah cerita, teman-teman. Jujur, saya itu sebetulnya dulu waktu kuliah itu nggak kepengen masuk interior sebetulnya. Interior design itu adalah second opinion atau cadangan. Jadi saya tuh kepengennya tuh masuknya arsitek, gitu ya. Pengen banget masuk arsitek gitu. Merasa keren, merasa lebih oke, karena dari sisi tekniknya tuh lebih dapet gitu ya, dibandingkan dari interior yang hanya memikirkan masalah sosialnya saja, ya, humanioranya saja. Tetapi setelah saya berusaha untuk mendalami, ya, alhamdulillahnya arsitek dan interior masih berhubungan ya, masih dekat gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang, wah, ternyata untung ya masuk interior. Kenapa? Ternyata di interior itu kepekaan terhadap kebutuhan manusia itu diutamakan dibandingkan hanya selain objeknya saja. Sedangkan kalau arsitektur yang saya lihat waktu itu adalah, arsitek itu hanya mikirin bangunan, dalamnya itu ngikutin. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa interior itu lebih oke ya, gitu ya. Maksudnya akhirnya saya menemukan celah-celah untuk membenarkan bahwa pilihan yang diberikan Tuhan itu lebih baik dibandingkan pilihan kita sendiri, gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Dalam lingkungan akademis, bidang studi memerlukan minat dan seterusnya. Nah, ciri-ciri minat dalam belajar ini ada di Hurlock tahun 93. Minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental. Minat bergantung pada kesiapan belajar, minat bergantung pada kesempatan belajar, minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya, minat seringkali berbobot emosional atau gairah, dalam artian ada semangat di dalamnya situ, gitu ya, untuk bisa melaksanakan sebuah tantangan, ada istilahnya ada sebuah rintangan gitu ya, tapi tetap masih istilahnya terjaga moodnya. Minat berbobot egosentris. Jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.
Intinya ketika kita sudah menemukan sesuatu di dalam situ dan kita mencintainya, pasti kita akan berusaha untuk memilikinya dengan sepenuh hati, bahwa ya meyakininya bahwa kita akan sukses di jalan tersebut. Oke, minat itu digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik, yaitu minat yang timbulnya dari dalam individu, atau minat ekstrinsik, ya minat yang timbul karena pengaruh dari luar. Nah, minat ekstrinsik ini kadang-kadang itu punya pengaruh yang cukup besar, teman-teman. Ketika teman-teman sudah bergaul dengan orang-orang di sekitar yang mungkin semakin membuat teman-teman itu bergairah, bersemangat gitu ya, emosinya jadi terbawa gitu ya, itu kadang-kadang minat intrinsiknya bisa istilahnya bisa menambah gitu. Jadi harapan saya, teman-teman yang merasa minatnya masih sampai sekarang itu belum muncul untuk di dunia interior, sebaiknya berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang sesama interior gitu. Supaya apa? Supaya moodnya terjaga, supaya semangatnya semakin kuat. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke identifikasi minat belajar, gitu ya. Kalau tadi kita bisa bicara masalah minat, ini masuk ke minat belajar. Ketika ada dorongan yang tetap untuk memperhatikan sesuatu yang dipelajari terus-menerus. Ketika ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu bidang yang diminatinya. Kalau teman-teman sudah merasa jatuh cinta dan merasa udah mencurahkan semuanya untuk interior, teman-teman pasti akan ingin lebih. Nah, harapan ingin lebih teman-teman ini, saya harap teman-teman bisa semakin meningkatkan wawasan, pendidikan, keilmuan di dalam dunia desain interior. Gitu ya. Jadi yang berikutnya ketika memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada suatu bidang yang diminati, gitu ya, lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada hal yang lainnya. Ingat teman-teman bahwa ada kata yang menyatakan bahwa tidak ada yang tak mungkin di dunia ini. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bahwa ini bukan passion saya, itu salah, gitu ya. Jangan kaitkan sesuatu yang sudah ditakdirkan sama Tuhan itu dengan sesuatu yang diminati dari awal. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Kadang-kadang kita sok tahu dengan diri kita sendiri, tapi ternyata kita harus paham bahwa ada yang lebih tahu daripada kita. Siapa? Yang di atas, yang memberikan jalan atau mengarahkan kita untuk menuju kepada hal yang sesuai dengan yang direncanakan oleh Dia, gitu ya. Oke. Poin 1 sampai 4 di atas diwujudkan melalui partisipasi kegiatan belajar, penelitian, dan aktivitas. Oke, perilaku minat belajar di kampus. Menurut Slameto tahun 2010, ada perasaan senang, ada keterlibatan, ada keterkaitan, lalu perhatian terfokus. Nah, kadang-kadang teman-teman ada poin salah satunya yang kadang-kadang terlupakan atau mungkin terlewatkan. Nah, harapannya ketika teman-teman ingin menjaga minat tersebut, harusnya teman-teman harus menjaga itu. Ya, ada perasaan senang. Bagaimana caranya supaya senang? Ya, teman-teman berusaha untuk mencintainya, berusaha untuk mendalaminya, berusaha untuk bergaul dengan sesama teman-teman yang belajar sesama interior juga. Lalu keterlibatan. Ketika ada teman yang berusaha untuk ngajak belajar, ngajak tugas bareng, jangan sia-siakan karena itu akan memupuk rasa senang, lalu meningkatkan minat belajar dan minat terhadap apa yang sedang dijalani teman-teman. Lalu berikutnya adalah terkait dengan ketertarikan. Ya, ketika teman-teman sudah belajar dan itu muncul ketertarikan yang lebih mendalam, gitu ya, lebih antusias dan lain sebagainya. Oke, berikutnya terkait dengan perhatian terfokus. Nah, ini yang sering kali terjadi teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman sudah fokus gitu ya, terus tiba-tiba distract. Entah itu karena, mohon maaf, karena pacar mungkin, atau mungkin karena patah hati, atau mungkin karena melihat sebuah ketidakpercayaan akan dunia kerja ternyata yang bisa banyak yang meracuni pikiran teman-teman gitu ya. Intinya adalah ingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan sebaik mungkin pasti ada hikmahnya dan pasti ada hasilnya. Lalu kembalikan kepada yang di atas. Karena semua yang di atas itu yang mengaturnya. Kurang lebihnya begitu teman-teman ya. Jadi
Bisa teman-teman bisa untuk tetap terfokus bagaimana caranya, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya, dan setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing. Mari menjadi mahasiswa yang memiliki minat belajar yang kuat dengan menentukan penguasaan bidang, keilmuan, lalu pengembangan minat di kampus. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang waktunya sesi curhat. Kira-kira ada nggak sih yang lagi ada masalah? Boleh loh kalau misalnya kalian mau ngobrol di sini. Ada nggak yang ngalamin, Pak, saya lagi bad mood, Pak, saya lagi turun, drop, dan lain sebagainya. Yuk, barangkali saya bisa bantu untuk memberikan solusi atau bisa mengarahkan teman-teman kira-kira harus seperti apa ya. Ada nggak teman-teman? Nggak usah malu-malu ya, nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Banyak sekali yang tiba-tiba hadir terus live. Atau mungkin karena sinyalnya ya, keluar masuk. Silahkan teman-teman. Ada yang mau diobrolkan, ada yang mau dicurhatkan. Barangkali ada yang mengganggu sehingga minat dan semangat belajarnya itu jadi berkurang gitu. Dan bingung gimana ngatasinnya. Ada nggak teman-teman di sini? Barangkali. Ngatasin prokrasi Pak, gimana? Gimana? Biar nggak prokras gitu Pak. Biar nggak apa? Berarti kan dia biar nggak prokrastinasi gitu tuh, jadi nggak nunda-nunda gitu tuh Pak. Kayak apa minatnya yang nggak kurang kenceng, apa gitu tuh Pak, kalau kita tuh lagi nunda-nunda gitu tuh Pak. Oke. Apa penyebab teman-teman selalu menunda-nunda tugas? Gitu misalnya ya. Iya gitu. Oke. Coba ditelusurin deh. Gitu ya. Dalam hidup teman-teman selama menjalani tugas-tugas ini, kira-kira yang membuat distract apa, Irza? Ada nggak? Nggak tahu sih Pak, saya juga kayaknya kerjaan nggak ada apa-apa, nggak ngapa-ngapain juga gitu. Tapi kenapa gitu tuh, kayak deadlineer banget gitu loh orangnya gitu tuh. Oke, kenapa deadlineer banget? Gitu ya? Nggak tahu ya, iya gitu Pak. Maksudnya biar nggak Jadi gitu tuh kayak. biar nggak gitu maksudnya ya. Tips supaya nggak gitu ya Irza ya. Supaya Iya, nggak di ujung-ujung ngerjainnya gitu ya. nggak di ujung-ujung gitu. Oke, gini Irza dan teman-teman. Sekarang kita pikir, kita coba cari deh, kita coba untuk memilah positif dan negatifnya ngerjain deadliner sebagai deadliner. Keuntungannya apa, kerugiannya apa? Ilza bisa disebutkan nggak? Keuntungannya bisa apa sih? Keuntungannya nggak usah lama-lama gitu loh Pak ngerjainnya. Jadi emang langsung instan, langsung tek udah jadi gitu tuh. Cuma kalau kerugiannya, iya kalau jadi, kalau nggak jadi gimana? Nah, berarti ada unsur gambling kan di situ Irza? Betul nggak? Ada unsur, jadi nggak ya kalau saya harus mengerjakan mepet-mepet, bener nggak? Nah, kira-kira solusinya seperti apa Irza? Untuk supaya nggak mepet-mepet. Ya nyicil, cuma kalau nyicil tuh gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Susah gitu. Tuh kayaknya tuh minatnya tuh susah gitu, kayak semangatnya Gitu tuh nggak tuh. ada gitu ya. Oke, semua harus dicoba perlahan-lahan gitu, Za. Nggak bisa yang namanya instan. Ingat bahwa hidup itu ketika kita ingin mencapai kesuksesan itu nggak ada yang namanya instan. Percaya nggak? Percaya nggak, Za? Percaya sih Pak. Percaya. Sehingga ketika kita menyelesaikan tugas itu akan lebih baik yang tidak instan atau instan? Yang tidak instan. Yang tidak instan. Nah itu sebetulnya Ilza paham, tapi kenapa nggak bisa ya Pak? Betul ya? Kenapa nggak bisa ya Pak? Harus dicoba dengan dimulai dari diri sendiri untuk semangat menghadapi tantangan apapun itu. Caranya gini Ilza, kalau tips dari saya adalah Irza selama
Sabtu Minggu itu kan ada kegiatan kuliah dan lain-lain ya, Iya. betul ya? Teman-teman, nggak cuma Irza doang ya, tapi semuanya. Bagaimana Pak caranya menghadapi itu? Yang pertama adalah dengan cara disiplin. Ya, Pak, nggak asik banget disiplin tuh kayak robot, Pak, gitu. Kita nggak bisa enjoy menikmati hidup dan lain sebagainya. No, kalau teman-teman bilang bahwa disiplin itu sesuatu yang nggak asik, itu salah, gitu ya. Nih saya percaya atau enggak nih ya, teman-teman. Saya dulu sebelum mau tugas akhir, itu pada bingung nyariin data. Jujur nih, bingung nyariin data untuk mengerjakan perancangan di tugas akhirnya. Tapi apa yang saya lakukan? Kalian tahu? Saya justru malah main-main. Malah berusaha untuk menghilangkan kepenatan itu supaya saya mempersiapkan diri fresh untuk menghadapi tugas akhir. Kenapa? Karena datanya sudah saya cicil. Ya, datanya kapan saya cicil? Datanya ketika saya merancang 5. Gitu ya. Bahkan strateginya sudah saya persiapkan ketika sebelum merancang 5. Itu sudah saya strategikan tuh. Jadi kuncinya adalah satu disiplin, yang kedua adalah strategi. Bagaimana kita melakukan strategi ini? Yaitu merencanakan dengan matang, ya, untuk sesuai dengan tujuan yang kita mau capai. Itu kayak gimana? Ya, kebetulan mungkin di sebelah saya ada istri saya ini main banget nih gitu kan. Dia tahu kalau saya orangnya well prepare. Dalam artian begini teman-teman. Ketika kita mau merencanakan sesuatu, kita ingin sesuatu, kita itu harus punya strategi dan planning yang baik. Ya, Irza, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu ya, Irza itu punya targetnya kuliah itu sampai di mana sih batasnya atau tujuannya? Nggak ngerti pertanyaannya, Pak. Oke, Irza kalau di kuliah ini itu punya cita-citanya apa gitu aja? Cita-citanya lulus, Pak. Lulus? Cuman lulus doang? Dibilang nggak tahu, Pak, makanya tuh aku tuh bingung kayak apa sayanya yang orangnya tuh kurang gitu, apa-apa gimana gitu tuh, Pak. Jadi kayak kurang gairah aja gitu tuh, hidup tuh kayak Nah, gitu tuh. Kenapa yes. sih gitu? Nah, berarti gini Irza. Irza caranya begini. Irza harus bergaul atau mungkin berusaha mendekat dengan teman-teman yang membuat Irza termotivasi. Gitu ya. Tapi kadang-kadang susah memang Irza. Yang terjadi itu bisa dua hal yang bertolak belakang, antara semakin termotivasi atau minder. Nah, sifat minder ini yang harus hilang dulu. Ya Irza ya. Irza harus berusaha untuk dekat dengan teman-teman yang semangatnya bagus. Gitu ya. Itu akan menular soalnya. Mau nggak mau. Itu yang kedua. Lalu yang saya bilang disiplin dan strategi. Lalu Irza dan teman-teman harus punya cita-cita. Cita-citanya jangan cuma sekedar yang biasa aja. Jangan. Ya. Oke, kalau udah punya cita-cita, pasti cita-citanya itu disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Saya yakin itu. Kalau misalnya ada yang berasa, Pak, saya ingin lulus. Satu, oke, lulus sudah pasti. Lulus dengan yang seperti apa? Dua, saya ingin lulus tepat waktu, Pak. Oke, dua kekunci nih. Ya kan? Lulus tepat waktu. Terus apalagi nih yang harus saya lakukan? Saya mampu deh kayaknya untuk cum laude. Gitu kan misalnya. Oke, saya mau lulus tepat waktu, saya mau cum laude. Kekunci 3 hal. Gitu ya. Jadi teman-teman harus punya yang lebih targetnya. Kenapa? Supaya untuk memotivasi teman-teman. Ya, setidaknya ketika target itu tinggi dan banyak yang dicapai, otomatis meskipun itu kehilangan sedikit demi sedikit, misalnya oke, alhamdulillah, misalnya nanti ya yang dipetik sudah lulus tepat waktu, nilai cum laude, terus cepat dapat kerjaan misalnya gitu ya, sudah tercapai semua, alhamdulillah. Tetapi ketika nanti, wah ternyata saya cuma lulus tepat waktu, ya nilainya nggak jelek-jelek banget lah meskipun nggak cum laude,
Oke, berarti Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Siapa tahu nanti cum laude-nya saya bukan di sini, tapi nanti ketika saya kerja sebagai desainer. Bisa jadi seperti itu. Tapi setidaknya tolak ukur teman-teman untuk mencapai target itu yang maksimal dulu. Ya, yang setinggi mungkin dulu. Tujuannya apa? Supaya motivasinya terbentuk. Itu yang pertama. Ketika motivasi terbentuk, teman-teman berusaha untuk disiplin di situ. Saya harus begini gitu ya. Intinya itu muncul tuh. Nah, teman-teman kadang-kadang kalau masalah apa ya, mood gitu ya, atau aduh Pak, deadlineers banget. Nah, disiplin itu juga susah. Apa sih kaitannya disiplin sama minat itu kadang-kadang yang bisa terjadi di situ apa sih, Zak? Atau teman-teman yang lain barangkali yang mempengaruhi? Kira-kira apa, Zak? Kenapa akhirnya jadi deadlineers? Padahal kan harus bisa disiplin, punya strategi, dan timeline-nya bagus. Apa? Apa teman-teman? Belum nemuin apa sih kayak enaknya nggak deadliners tuh apa? Gitu. Oke, nggak nemuin enaknya deadliners itu apa. Irza bakal bisa dapat nemuin enaknya itu kalau sudah mencoba atau belum? Sudah. Sudah. Irza sudah pernah jadi yang orang disiplin belum? Belum ya? Disiplin belum Pak, cuma kayak saya tuh termasuk orang yang apa namanya istilahnya well prepared juga termasuk. Oke. Cuma kalau untuk disiplin belum. Nah, berarti ada poin yang terlewat di situ, Zak. Well prepare itu selalu identik dengan sesuatu yang disiplin. Ketika kita sudah disiplin dan komitmen ya, itu yang kedua, komitmen. Komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan, insya Allah pasti bisa, Zak. Ya. Tipsnya, bikin jadwal, Zak. Dari yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Targetnya kan sudah besar tuh, cita-citanya yang di atas ya, Zak. Cum laude misalnya, tepat waktu, terus tugasnya minimal IPK di atas 3 gitu misalnya. Itu sudah menjadi cita-cita. Oke, untuk menuju ke sana berarti saya per semester harus ngapain? Bikin timeline, Zak. Ya, bikin timeline. Dari mulai yang 6 bulan selama 1 semester, 6 bulan, lalu turun ke 1 bulan itu mau ngapain, lalu turun ke 1 minggu itu mau ngapain, dan 1 hari itu mau ngapain. Pak, ribet ya? Iya. Ingat bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan atau kerja keras. Oke, lalu bagaimana Pak caranya timeline-nya? Oke, minimal teman-teman membuat timeline untuk mencapai di semester ini tuh kepengen apa sih? Pak, saya kepengen nilainya A semua. Pak, saya kepengen minimal nilai saya AB, jadi nanti IPK saya, IP saya 3,5. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk mengejar deadline sesuai dengan rencana tanpa tergopoh-gopoh harus jadi deadlineers. Senin ngapain? Oh, kuliah. Lalu ada apa-apa. Kegiatannya apa sih? Dalam seminggu ada mengerjakan tugas, makan, apalagi ya, selain mengerjakan tugas, misalnya nongkrong, ya. Semua kegiatan dalam seminggu itu coba untuk dimasukkan. Ya. Lalu dimasukkan di situ, di timeline, di deadline, dalam artian masukkan targetnya di situ. Oke, kalau sudah berarti masukkan, sisipkan kapan kalian harus ngerjain tugas, kapan kalian harus bersenang-senang, kapan kalian harus bisa meluangkan waktu untuk keluarga misalnya. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya nongkrong ya nongkrong, waktunya ngerjain ya ngerjain. Gitu ya. Nah, ini yang penting, Zak. Kadang-kadang teman-teman itu terlalu terdistract. Lupa, ya. Lupa. Kalau teman-teman sudah punya jadwal seperti itu, otomatis dengan jadwal itu teman-teman meyakini itu akan bisa berhasil untuk menghasilkan sesuai dengan tujuan yang teman-teman inginkan, insya Allah
semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Pak, kalau misalnya ternyata di tengah jalan itu saya menghadapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dan itu tidak sesuai dengan rencana. Ingat bahwa itu adalah planning dari yang di atas. Untuk apa? Untuk struggle dan tetap berkomitmen menyelesaikan semuanya. Bagaimana caranya? Ketika teman-teman harus menghadapi sesuatu yang di luar rencana, teman-teman harus bisa segera putar haluan. Putar haluan dalam artian tetap menyesuaikan dengan kondisi tujuan yang awal, sudah terjadwal. Nah, hal-hal yang kehilangan di jadwal itu berusaha dikomitmen untuk bisa disegera diselesaikan yang tidak terselesaikan secepatnya. Kenapa? Karena itu sudah komitmen teman-teman. Tiba-tiba misalnya ya, aduh saya sakit Pak, saya nggak bisa ngerjain apa-apa. Oke, sakitnya berapa hari? Sakitnya berapa hari? Putar haluannya dalam artian di hari tersebut yang sakit itu ada kegiatan apa yang tertunda. Segera putar haluan, sesuaikan, sisipkan dengan target-target yang atau rencana-rencana kegiatan yang sudah ada, gitu ya, yang tertunda tersebut. Segera selesaikan. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk, supaya bisa terkejar, gitu teman-teman. Itu tipsnya, Za. Kira-kira bisa, Za? Insya Allah. Insya Allah. Harus dicoba. Kalau nggak berusaha dicoba dan berusaha berubah, Za nggak akan bisa dapat hikmahnya, nggak bisa dapat manfaatnya, kan gitu ya? Iya. Jadi well prepare itu bukan hanya sekedar mempersiapkan dengan baik, tetapi juga action dengan apa? Dengan sesuatu yang sifatnya disiplin, gitu ya. Yang kedua adalah komitmen, itu yang penting. Ya, actionnya adalah disiplin, hatinya adalah komitmen. Secara dalam itu, dalam diri kita itu komitmen, secara di luarnya kita disiplin. Gitu kurang lebihnya. Insya Allah itu akan bisa terjalan dengan baik. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Manfaatnya nggak akan bisa dirasakan. Gitu ya. Meskipun kita well prepare kayak gimana pun juga, tapi kalau kita nggak komitmen, ya, karena apa? Kita bergelut dengan waktu, Za. Dan yang bisa menaklukkan diri kita sendiri, gitu ya. Waktu itu diri kita sendiri. Ketika kita sudah prepare dengan baik, tapi kita nggak komit, ujung-ujungnya tetap aja dikerjain di belakang, ya nggak akan ada manfaatnya. Tetap aja percuma well prepare itu, percuma time schedule itu, gitu ya. Jadi harus didukung dengan disiplin dan komitmen untuk menjalaninya. Begitu ya, Irza ya. Siap, Pak. Semangat, pasti bisa. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ngobrol? Boleh. Ayo, ada waktu kurang lebih 8 menit lagi. Oke, itu saran saya dan tips saya. Saya sudah menjalaninya kok. Selama S1 dan S2 dan alhamdulillah berhasil. Ya. Tapi ternyata memang godaannya itu luar biasa. Tantangannya itu luar biasa, teman-teman. Gitu ya. Pak, kok bisa Pak liburan sebelum TA? Ya karena itu masuk ke dalam daftar planning saya, di dalam time schedule saya. Ya. Saya berorganisasi itu masuk dalam time schedule saya. Ketika ada kegiatan tiba-tiba harus bikin acara gitu ya di kampus, harus apa gitu ya tiba-tiba gitu ya. Wah, itu semuanya berubah semua. Nah, itu bagaimana pinter-pinternya kita berstrategi, berusaha untuk segera memutar haluan, membuat plan yang lainnya, ya, plan baru untuk bisa kembali ke track-nya gitu. Ketika kita keluar dari track-nya. Igit Rizky, saya mau nambahin Pak, sama itu sih Pak, saya problemnya sama kayak apa sih tadi? Sama kayak problemnya mana tadi? Sama kayak Ilza Pak, biasanya saya suka nunda tugas. Kalau buka Instagram sama YouTube Pak, yang niatnya cuma 10 menit jadi 1 jam. Bahkan bisa sampai jadi nggak ngerjain tugasnya. Jadi biasanya saya kalau nugas YouTube-nya langsung setel lagu, HP-nya saya nonaktifkan. Nah, bagus! Sip! Kadang-kadang kita tidak, apa ya, istilahnya,
apa ya, kita tidak sadar akan ke distract yang ada di sekitar kita. Jujur ya, saya kadang-kadang ke distract, bener. TikTok itu racunnya luar biasa, teman-teman. Saya itu kadang-kadang itu niatnya cuman ya nge-swipe, pengen tahu info-info terbaru terkait dengan kuliner, misalnya ya tempat makan mana yang baru sih di Bandung gitu ya. Tapi muncul hal-hal yang baru yang di situ yang membuat kita lama untuk swipe-swipe itu. Itu memang racun banget. Jadi gadget kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik itu sangat racun sekali. Kalau Igit sudah bisa berhasil menemukan caranya, good. Itu ya. Jadi kita harus paham gitu, harus tahu diri apa yang bisa, harus tetap sadar dan fokus tadi yang dibilang tadi ya di materi tadi, dia harus fokus gitu loh. Bahwa apakah nge-YouTube, nge-TikTok dan hal sebagainya itu merupakan sesuatu yang sifatnya penting dan hanya sebagai hiburan. Kalau hanya hiburan, kalau perlu dikasih alarm gitu ya. Pak, saya kepengennya nge-TikTok cuma sebentar untuk hiburan gitu. Kadang-kadang kita pengen ngakak dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, dari Reels gitu ya. Kadang-kadang ada konten-konten yang menghibur untuk kita ya rilis stres lah gitu ya. Boleh, gak apa-apa. Tapi ingat, ini kita berbicara masalah waktu. Kalau perlu, oke lah, saya mau nge-YouTube, kalau saya mau nge-Instagram, saya mau ngapain gitu ya. Di timeline-nya teman-teman itu berapa menit? Bikin stopwatch. Nah, itu kalau kesulitan ya. Jadi di stopwatch gitu, di stopwatch supaya mengingatkan alarmnya udah bunyi, oh iya sudah selesai gitu ya. Harusnya udah beres saya untuk refreshingnya udah beres gitu. Jadi teman-teman mengakalinya adalah berperangnya dengan waktu. Pasti yang namanya sebuah kehidupan itu, lalu aktivitas itu, kita itu selalu dihadapkan dengan waktu. Harus punya strategi-strategi. Igit good, berarti Igit sudah paham bagaimana cara menghadapinya. Langsung putar YouTube, YouTube-nya style musiknya yang bisa menyemangati untuk mengerjakan tugas. Handphonenya dinonaktifkan, betul. Itu luar biasa kalau sampai berani untuk menonaktifkan handphone dan fokus untuk pekerjaannya. Karena kadang-kadang memang gadget atau media sosial itu kadang-kadang membuat kita jadi ke distract gitu. Yang harusnya A jadi kita banyak ngelakuin nih B, C, D, A banyak banget gitu. Akhirnya juga tertunda-tunda dan lain sebagainya. Tetapi juga hati-hati ya, kadang-kadang ketika dinonaktifkan harusnya teman-teman juga care sesekali, takutnya ada hal yang penting dan hal yang urgent, mungkin keluarga dan lain sebagainya yang membutuhkan untuk menghubungi kalian dan lain sebagainya. Tetap harus care dengan hal itu gitu ya. Jangan terus istilahnya tidak peduli dengan keadaan sekitar gitu ya. Tetap hati-hati. Oke, good. Terima kasih Igit. Nah, mungkin teman-teman bisa mencontoh dari caranya Igit ya. Gitu ya, dengan cara menyalakan musik kesayangan untuk meningkatkan minat belajar atau mengerjakan tugas dan menutup akses sosmed dan chatnya gitu ya, supaya tidak terdistract gitu ya. Gadgetnya dimatiin dulu gitu. Kurang lebihnya begitu. Ada lagi nggak teman-teman? Kita masih punya waktu 3 menit. Silahkan. Nabila, Irza, gimana? Sudah berusaha untuk mau mencoba nggak kira-kira sampai di sini? Nyoba sih, udah sih Pak, cuma kayak bingung aja gitu loh, kayak kenapa sih Za gitu loh, kenapa gitu. Kenapa sih Za? Kenapa? Gitu ya. Ya, harus dari Irzanya sendiri, harus dari diri Irza sendiri gitu ya. Jangan cuman kenapa sih Za, tetapi harus balik. Irza, kamu bisa. Ayo Za, ayo Za. Nah, harus dibalik gitu Za. Ya. Jadi jangan cuman ketika bicara dengan diri sendiri itu jangan bilangnya kenapa sih Za, kamu kok gini sih Za, jangan. Tetapi harus dibalik. Za, kamu pasti bisa. Ayo, ayo bangkit. Kamu pasti bisa Za gitu. Ya, tapi dengan catatan gitu ya. Yang tadi harus disiapkan dulu. Timeline, schedule, disiplin dan komitmen. Gitu ya, Za ya. Oke, ada lagi nggak? Pak, saya mau menambahkan juga, karena pernah seperti Irza, saya mulai membuat list tugas. List tugas yang ada di urutan yang paling mudah, jadi nanti masih banyak waktu untuk tugas yang lebih membutuhkan perhatian lebih. Iya, terus bagaimana?
Nimade Wulan. Panggilannya siapa ya? Wulan ya? Wulan atau siapa? Berhasil, Pak. Tuh, good. Panggilannya siapa? Mana? Open mic dong. Nimade mana Nimade? Nimade Wulan. Pak. Panggilannya siapa? Wulan ya? Wulan tuh siapa? Ade, Pak. Kade. Iya. Nah, itu Za berhasil tuh si Kade tuh. Ya. Saya pernah nyoba Pak, cuma kayak bukan nggak berhasil juga, cuma kayak bahkan waktu itu sempet apa ya cuma kayak kadang kalau lagi hilangnya lagi gitu loh Pak, kayak lagi misalnya lagi nggak minat lagi, nah itu tuh kayak ngebangkitinnya itu tuh susah lagi gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya udah kayak udah tahu, misalnya kalau saya kan biasanya pakai Pomodoro 25/5. Jadi dia tuh 25 menit fokus sama 5 menit istirahat gitu. Saya juga orangnya nggak terlalu suka main HP atau suka main gadget atau nonton YouTube gitu Pak orangnya. Cuma kalau misalnya udah lagi nggak mood atau lagi nggak mau berkutat dengan apa misalnya nugas atau apa tuh kayak bener-bener Zah kamu tuh apa gitu loh, kayak hilang arah gitu tuh Pak, bener-bener kayak ini tuh gitu. Kurang minum kali Irza. Kurang aqua kayaknya ya. Gitu Irza kalau kerja suka sendiri apa sama teman? Lebih suka sendiri. Oke, lebih suka sendiri ya. Nah, ini berarti Ilza harus menemukan bagaimana caranya untuk segera kembali itu tadi. Itu. Ya? Gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, ngomong ke diri sendirinya jangan yang kenapa sih, Za? Sekarang dibalik. Irza, ayo bangkit. Irza, kamu pasti bisa. Yuk, jangan dibiarin. Nah, itu motivasi-motivasi itu harus muncul di pikirannya Irza. Jangan yang kenapa sih Za, kamu kenapa sih gitu ya. Jadi intinya harus dari Irza sendiri berusaha untuk mensugesti itu Za. Gitu ya. Oke, semangat ya Irza ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Bapak mohon maaf sebelumnya kebetulan saya masih di kampus dan device Hello Pet. Oke, kebetulan saya tidak membawa charger. Iya, nggak apa-apa, udah habis waktunya. Teman-teman sudah habis waktunya, mudah-mudahan yang sedikit sekelumit teman-teman sudah berusaha untuk memberikan tips and triknya masing-masing kepada Irza, mungkin yang ya mungkin teman-teman banyak yang malu-malu gitu ya untuk ngobrolin ini, tapi semoga studi kasus yang dibawa oleh Irza dan solusi yang diberikan sama Igit, sama Kade gitu ya, mudah-mudahan bisa menular ke teman-teman untuk bisa, dan mungkin tips dari saya itu bisa dicoba gitu ya teman-teman ya. Intinya adalah ketika teman-teman sudah mentok ya, ketika teman-teman sudah mentok terus teman-teman mengalami hal yang mungkin sama seperti Irza, kenapa sih Za gitu ya, terus bingung gitu ya, kenapa ya aku kok begini ya gitu ya. Kalau saran saya adalah kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhan kalian. Berdoa, sholat, wudhu, gitu ya, minta untuk dikembalikan semangatnya, gitu. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertekan sekalipun, gitu ya. Jadi silahkan berusaha untuk solusinya seperti itu. Jangan lari kemana-mana, jangan lari ke yang sifatnya negatif. Jadi kalau mengalami sebuah penurunan minat belajar, ketidakminatan terkait dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan tugas, kampus, akademis, harapan saya teman-teman masih tetap sehat secara psikis, sehat secara mental, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, bahwa ada solusi yang baik dibandingkan dengan harus solusi dengan yang hal-hal yang merugikan. Gitu ya. Jadi teman-teman semangat untuk terus belajar, jangan pernah menyerah, karena insya Allah kalau kita sudah melakukan yang terbaik akan menjadi catatan amal ibadah gitu ya oleh Tuhan kita, dan insya Allah kalau bagi yang muslim ya, dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, sudah merencanakan hal yang terbaik untuk kita selama kita mau berusaha dan berikhtiar. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan
1 jam lebih sedikit ini nggak sampai ya, tadi karena telat ya. 1 jam kurang lebihnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk semakin semangat. Saya terbuka untuk teman-teman yang ingin curhat, yang ingin apa ya istilahnya meluangkan waktu untuk mencari solusi bersama ketika teman-teman kekurangan atau kesulitan atau kehilangan minat belajarnya. Boleh sekali. Ya, silahkan cari saya. Ya, silahkan hubungi saya, kita janjian, kita ngobrol dan lain sebagainya. Saya siap untuk membantu. Selama teman-teman percaya dan yakin bahwa saya bisa membantu teman-teman, saya bisa memberikan solusi buat teman-teman dan teman-teman percaya dan lebih yakin mempercayai saya untuk bisa bercerita dengan saya. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kondisinya. Meskipun dalam kondisi cuaca yang mungkin saat ini kurang baik, terus tugas yang semakin menumpuk, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.